Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Babilasari dari Rombel AKTD 2019, nomor NIM 7211419141. Pada kali ini saya akan membahas tentang sistem manajemen basis data dari buku Sistem Informasi Manajemen, Raymond McLeod, Girgiskel, edisi ke-10. Berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas hierarki data. Di sini ada basis data yang pertama. Basis data adalah sekumpulan file. Definisi umum basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data yang berbasis komputer di sebuah perusahaan. Yang kedua ada field data. Field data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Yang selanjutnya itu ada record. Record ada suatu koleksi file data yang saling berhubungan. Dan yang terakhir ada file. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Nah, selanjutnya itu ada tabel mata kuliah tabel 6,1. Bisa lihat di contohnya di kanan ini ya. Yaitu file dapat diwakili oleh tabel-tabel berikut. Ini ada contoh-contoh file, ini ada tabel 6.1 adalah contoh file yang dapat kita sebut sebagai mata kuliah. Selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Nah, tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam satu spreadsheet. Banyak pengguna yang telah mengenal spreadsheet, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan file-file data, sedangkan judul kolom berisi nama file data. Baris-baris dalam tabel berisi nama nilai-nilai field. Selanjutnya ada flat files. Nah, di sini kita disajikan dengan tabel 6,2 ya. Flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. Nah, seperti tabel 6,2 ini, huruf-huruf pada kode mata kuliah tersebut yang menunjukkan bidang-bidang akademis telah dipisahkan dan ditempatkan pada satu kolom yang terpisah. Mata kuliah untuk bidang akademis disajikan sebagai kolom yang baris yang sama. Kolom-kolom untuk kode mata kuliah dan uraiannya mengalami pengulangan. Oleh karena itu, tabel 6,2 itu bukan termasuk flat files. Nah, di sini kita disajikan dengan tabel 6,3 yang bisa kita lihat di animasi kanan. Itu adalah file-file kunci. Tabel 6,3 menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan menggambarkan konsep dari suatu kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah satu file kombinasi file. Suatu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Nah, yang selanjutnya ada tabel-tabel yang berhubungan. Di sebelah kanan kita disajikan dengan animasi tabel 6,4 yaitu tabel project. Nah, Anda dapat dengan mudah melihat hubungan antara tabel-tabel mata kuliah seperti 6,1 di slide 3 yang tadi dan 6,4 yang di slide 7 sekarang. Nah, jika Anda mengetahui proyek-proyek yang disarankan untuk mata kuliah berjudul literasi sistem informasi, Anda harus menemukan nilai yang cocok di file data yang dimiliki oleh kedua tabel tersebut. File kode terdapat pada kedua tabel dan memungkinkan data di kedua tabel tersebut disatukan atau dihubungkan. Nah, selanjutnya itu ada DBMS. Ya. Kalau Indonesianya Sistem Manajemen Basis Data, yaitu suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama formulir. Dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai, default, dan
seluruh uraian file lainnya. Yang berikutnya ada konsep basis data. Record dalam basis data merupakan intuitif urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan yang merupakan cerminan dari urutan penyimpanan record di dalam disk komputer. Sasaran utama dari konsep basis data itu adalah untuk meminimalisir pengulangan data dan memperoleh independensi data. Nah, independensi data itu sendiri yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Nah, selanjutnya itu ada membuat basis data. Nah, dalam menentukan kebutuhan data, yang perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem berbasis data komputer. Nah, ada dua pendekatan dasar yang dipergunakan untuk menentukan kebutuhan data tersebut, yaitu satu pendekatan yang berorientasi pada proses langkah-langkah yang digunakan perusahaan. Nah, itu ada mendefinisikan masalah, kebutuhan untuk memecahkan masalah yang sudah teridentifikasi dan menjabarkan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi, dan yang terakhir menentukan spesifikasi data yang diminta. Nah, pendekatan yang kedua ada pendekatan permodelan perusahaan. Nah, kekuatan pendekatan permodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Jika perusahaan melakukan pemodelan data perusahaan, deskripsi dari seluruh data disebut model data perusahaan atau enterprise data model. Proses dari atas ke bawah dimulai selama perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, begitu. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.